bicara tentang pentingnya kita dalam memelihara al-khusyuk dalam sholat. Ya. Maka hadis-hadis berikut banyak menggambarkan tentang bentuk-bentuk upaya-upaya orang dalam mengusahakan agar bagaimana sholatnya benar-benar dalam keadaan khusyuk. Artinya tekniknya bagaimana, upaya apa saja agar sholat yang kita laksanakan ini dikondisikan dalam keadaan khusyuk. Khusyuk dalam perspektif fikih tidak dimasukkan dalam rukun sholat. Ya. Khusyuk yang perlu dipahami saudara, tidak dimasukkan dalam fikih ini rukun-rukun yang dikategorikan wajib. Tetapi setiap sholat tentunya dititik beratkan kepada khusyuk. Karena khusyuk itu gambaran daripada telah terpenuhinya syarat dan rukun sholat seseorang. Jika prinsip-prinsip sholat itu sudah terpenuhi, maka secara tidak langsung sholat seseorang itu bisa dikategorikan sholatnya khusyuk. Ya. Kalau kita lihat kemarin bahwa dalam sholat itu rukunnya ada sekitar 18, 17, 14. Di situ ada rukun yang namanya tumaknina, tenang. Tumaknina menyertai 4 rukun dalam sholat, mengikat. Tumaknina itu adalah keadaan di mana orang ketika sholat tidak terkesan terburu-buru. Ya, tumaknina itu membawa sholat seseorang agar tetap dalam keadaan tenang. Nah, ini bisa diartikan bahwa tumaknina itu juga termasuk sifat daripada khusyuk. Nah, khusyuk kalau bahasa terjemahan singkatnya, khusyuk itu konsentrasi. Khusyuk itu fokus. Ketika orang konsentrasi dan fokus pada sholat, hal-hal yang ada di luar sholat diabaikan. Hal-hal yang mengganggu konsentrasi sholat itu diabaikan. Maka diupayakan bahwa sholat itu benar-benar fokus pada pekerjaan sholat tersebut. Tujuan sholat apa? Hikmah sholat apa? Itu dicari. Ya. Maka khusyuk itu dalam perspektif yang lain, khusyuk itu wajib. Ya, dilihat daripada tujuan sholat, maka khusyuk itu menjadi wajib. Karena apa? Karena sholat itu yang dirumuskan oleh fikih lebih kepada sah dan tidaknya sholat. Ya, yang dirumuskan oleh fikih bahwa prinsip-prinsipnya lebih kepada sah dan tidaknya sholat. Tetapi apakah kalau sholat kita sah dan sholat kita baik, apakah sholat kita diterima? Ini permasalahannya. Maka untuk menjadikan sholat kita itu diterima, di sini peran khusyuk penting. Karena yang penting sholat itu terima. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kamin sholatin was sholatu ta'an. Berapa banyak orang sholat? Sholatnya nyumpain. Itu. Karena memang seharusnya ideal seperti itu. Sholat itu kata ilustrasinya ulama, dia itu akan naik ke langit berbentuk cahaya. Lalu kalau sholatnya kita tidak khusyuk, main-main, maka sholat kita itu akan dikuntal-kuntal dan akan dilemparkan ke wajah kita. Lalu sholat itu mengatakan, doya'allahu kama doya'tani.
Semoga hidup kamu disia-siakan kayak kamu mau nyanyiakan aku sholat. Semoga hidup lu berantakan kayak lu bikin sholat lu berantakan. Kata sholat. Di situ kita mendengar ada satu hadis mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pekerjaan sholat itu mempunyai tujuan adalah agar kita tercegah dari perilaku-perilaku buruk. Sholat kita diharapkan dapat mencegah kita dari perilaku-perilaku buruk. Ketika kita menjiwai sholat dan kita sudah menghadirkan sholat dalam hati kita, maka terikatlah hati kita dengan Allah. Ketika Allah sudah hadir dalam hati kita, maka kita telah menghadirkan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga efeknya apa? Pada perilaku-perilaku kita yang terkontrol, sehingga tidak langsung tercegahnya juga pula perilaku-perilaku buruk kita. Itu hasilnya. Berapa banyak orang sholat tapi masih maksiat. Nah ini orang-orang yang melakukan korupsi, bohong, apa semuanya perilaku munafik, mereka ini semuanya adalah pelaku-pelaku sholat. Wailul lil musallin, celakalah para pelaku-pelaku sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholat yang dilakukan setiap harinya itu dalam keadaan nggak khusyuk. Disumpahin. Kita ini kan para pelaku-pelaku sholat, atau kita pekerja sholat gitu loh. Kita ini ahli sholat. Tetapi Al-Quran mengatakan fawailul lil musallin, celaka itu orang-orang yang sering sholat. Kenapa? Ada tidak umat sholat kita, yang sholatnya kita lalai dan nggak punya efek pada perilaku kita di luar sholat. Apa? Enggak ngasih makan orang miskin dan nggak mau membantu orang. Alladzina hum sholati walladzina hum yura'una wa yamna'una. Itu efeknya. Kagak mau membantu orang dan suka perilakunya itu adalah pengen mendapatkan pujian dari orang, dia. Tuh efeknya dari orang yang sholatnya tidak menghasilkan apa-apa. Hanya tonggeng aja. Ya. Jadi kita ini al-musallin kata Al-Quran, fawailul musallin. Celaka dah kamu ini para pelaku sholat. Kita pelaku sholat, tetapi tidak mempunyai dampak pada kehidupan kita sehari-hari. Kan Ustaz sering katakan, ya, orang ateis itu bukan orang yang secara administrasi nggak beragama, tapi secara perilaku nggak beragama, itu orang ateis. Apa? Orang yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak menghadirkan Allah, tidak menghadirkan agama dalam kehidupan dia sehari-hari, itu orang ateis. Tenang-tenang aja dia bohong, ya, aman-aman aja dia korupsi, bangga dia sombong. Ya ateis nih, ya ateis nih. Kenapa? Dalam perilaku seharinya tidak menghadirkan agama. Bukan gak beragama kan itu, tapi nggak menghadirkan agama. Ini ateis. Bersolat, ya, berawal dan sholat. Maka upayakanlah bagaimana cara kita agar sholat kita bisa konsentrasi. Ketika kita konsentrasi, maka kita mampu menghadirkan Allah dalam ibadah kita. Bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW, hatta tawaramat qadamahu, sampai kakinya bengkak. Kan Ustaz, Nabi asam urat, ilah Nabi asam urat. Pintu qiyam, karena lama berdiri. Kok bisa lama berdiri? Karena berdirinya terasa nikmat, batinnya kuat, fisiknya nggak ngikutin.
ya kan? Kayak ente nih, tekadnya kuat, semangatnya hebat, tetapi fisik tenaga apa dalam istilahnya? Nafsu kuat, tenaga kurang. Nah, nafsu kuat, tenaga kurang. Wah, naik motor gak pakai jaket, lanjut, wah, nekat, wah, besoknya dikerokin. Ya, gitu. Apa yang kita cari hikmah itu? Apa kita cari hikmah? Pesan yang kita dapat dalam aktivitas sholat kita. Itu penting. Jadi permasalahan apa? Permasalahan bukan udah sholat loh, udah, permasalahan itu bukan. Ada itu, bukan itu jadi. Udah sholat, udah. Woi, mulai subuh, udah. Udah maghrib belum lo? Udah belum. Bukan itu. Lu bermain Jumat lo? Udah. Bukan itu masalahnya. Pekerjaan kita ini menghasilkan apa? Gak menghasilkan apa-apa. Karena yang kita cari di dalam sholat kita itu dapat mencegah kita dari perilaku buruk kita, itu yang kita cari. Selama ini kita mendapatkan itu, gak berdapat Ustaz. Biasa-biasa aja. Banyak orang dalam melakukan aktivitas ritual agama, ya, tetapi setelah ritual itu selesai ditunaikan, nggak punya efek, biasa aja. Biasa aja. Ini bulan Maulid nih, ya, ini bulan Maulid nih. Orang ada yang bikin Maulid, Ustaz lihat berapa nih panitia, lihat proposalnya 70 juta, 80 juta, proposal, balik 3 juta, berapa balik ada 4, bukan? Kembali berapa? 25 juta, main habis tuh. Ya, gembira buat Rasulullah, ada manfaatnya. Oh, menambahkan cinta, nggak usah kebul dulu, cinta menabi lo. Di masjid, oh deh, apa jam 12 sampai subuh, subuhnya kosong. Artinya pekerjaan yang melelahkan itu, yang menyerap tenaga, biaya dan pikiran, ada efeknya. Ada efek. Ya, kita nggak nyari itu. Kita pengen jangan sampai begitu. Kita pengen setiap perbuatan kita ada atar, apa atar? Dampak, pengaruh, bekas, itu yang kita cari. Ya, jadi khusyuk, konsentrasi, fokus dalam sholat itu wajib. Kok bisa wajib? Karena kita menginginkan hikmah. Kalau cuma tonggang-tongeng, gua mah ya nggak ada sebut apa-apa. Cuma sekedar menunaikan tugas, selesai. Udah sholat? Udah. Enggak ya lo? Gua enggak ya. Wah, lagi main catur. Tunggu. Main dulu ya, main yuk. Catur kan buat orang lalai ya, buat orang lalai. Tapi itu sholat, buat sholat main catur lagi, ya lalai lagi. Jadi buat apa dia mesti ingat tahu tapi lalai mah tetap gitu, paham nggak? Sampai kawai udah. Begitu. Oke, main catur, ingat azan, bayar, habis bayar catur lagi, berarti lalai lagi kan. Seharusnya setelah adat, itu kata pemerintah misalnya beda cerita, nggak bisa perlu jaga, ada efek. Gitu kan penampakannya nyata, ya. Imam Ali bin Abi Thalib ada riwayat yang masyhur bahwa dia minta dicabut panahnya dalam badan sholat. Pembahasan tidak membahas masalah sah enggak sholatnya, tapi pembahasan ini dalam bagaimana situasi keadaan Sayyidina Ali
ketika dia mengkondisikan dia dalam badan sholat, maka lupa semua dunia, rasa dunia. Maka ketika panah dicabut, itu rasa dunia, rasa cinta, cabut, nggak terasa. Sebab apa? Saat dia sholat, fana, hilang, karena khusyuk. Ya bet. Dapat lagi baca surat cinta. Ada yang mau bet. Dengar nggak panggilan orang? Ada. Khusyuk. Ya. Berdua-dua mah pacarnya. Udah pacaran di tengah kebun. Nyamuk mulu. Anteng aja kejar motor berdua itu. Kakinya udah bentol padahal itu. Kagak terasa. Juga kakinya bentol mulu. Kaki udah hidu itu. Nyamuk. Kenapa? Dalam keadaan itu anak. Ya. Kerjaan, wah. Konsentrasi kerjaan, wah. Jam 12 waktu makan, bodoh tinggal. Kopi lagi. Makan jam 4, baru makan siang. Gak terasa itu pekerjaan. Nikmati pekerjaan. Makan, sakit mah. Itu keadaan di mana orang ketika menikmati pekerjaannya lupa sama segala-galanya. Sehingga dia ketika dalam keadaan sholat, orang menganggap adalah saat orang sedang berbicara dengan Tuhan. Sehingga orang memahami ketika orang sholat bisa lagi dialog dengan Tuhan. Kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya Nabi Muhammad, mi'raj 27 Rajab besok. Tapi kita sholat itu sama, mi'raj apa? Kita ketemu sama Allah. Jadi ini yang kita maksud. Apa sih tujuan sholat? Tujuan sholat itu khusyuk. Karena kita ingin mencari hikmah. Apa itu hikmah? Nasihat, pelajaran, tuntunan hidup, navigasi hidup, pelajaran. Ini kita pegang. Sholat itu. Apa yang kita inginkan? Hasilnya agar kita nggak mampu lagi nggak mau lagi untuk berbuat buruk. Karena kita udah nggak mau dituntun lagi kalau sholat. Kalau datang adzan, kata Siti Aisyah, Nabi itu kayak nggak kenal kita. Kalau dengar adzan, kata Siti Aisyah, Nabi kayak aku nggak kenal Nabi, kayak Nabi nggak kenal aku. Pucat mukanya. Artinya apa? Ketika Allah memanggil, yang ada di saraf Nabi adalah Allah. Sehingga selain Allah, ente buka puasa sambil lapar, inget gak? Oh, woi, wow, kira itu udah ringkalapnya. Tuh. Ada sahabat ketika lagi macul, pas mau begini, adzan dilempar ke belakang. Nggak di maju ke depan. Apa? Kalau saya terusin, saya bisa dianggap masih kerja dalam keadaan dibuang. Lu gimana? Hah? Adzan, manggung. Wah, Nabi Muhammad dibuang ke belakang. Mau dipacu, takut kalau kata dia pacu dianggap masih kerja dalam kata-kata. Jawab panggilan, dan ujian seperti yang motivasi. Lagi cepat. Ya, oke, baik. Nah,
Hanya saja yang perlu dikondisikan memang khusyuk tuntutan kewajiban. Tapi kita juga sadari tingkatan khusyuk seseorang itu beda-beda. Kalau tadi kan menciptakan gitu, wah, waduh, begitu satunya. Kita harus begitu ya, nggak mungkin juga, ya. Maka untuk level ente ada definisi khusyuk. Level ustadz ada, gitu. Palingan standarnya khusyuk itu adalah apa standarnya? Anggota badan di sukunul jawareh. Anggota badan kan ke tempat dan dia yang dia baca tempatnya itu nggak ngaco gitu. Alhamdulillah nggak khusyuk berarti masa kayak baca Fatihah nggak khusyuk berarti gitu. Oleh Allahu Akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdihi. Wah, apaan lo? Kita ya, iya. Ketika kita sholat benar-benar fokus yang kita dalam pikiran kita ya sholat, jangan ngawang. Akibat ngawang itulah akhirnya otak kita ada di sana, ada di sana. Berarti kita belum khusyuk. Ketika usahakan hadir di kepala kita, lisan kita dengan otak kita satu konsentrasi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Yang dia baca nyambung sama yang dia pikirin, harus. Ustaz kalau sholat berjamaah gimana? Dengerin imam dibaca. Yang ganti mulut kita, kuping kita. Cukup mulut kita di waktu imam. Ini baca apa nih? Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kuping kita jadi dengar nih. Makanya saya pernah ngomong ya, kalau kita kehilangan apa-apa, caranya gimana? Kunci motor lupa, HP lupa, cari ingetinnya gimana? Tolak. Itu Allahu Akbar. Kan kita melayang ya. Waduh, HP di atas kulkas itu. Wah, baru kita. Emang kan setan begitu. Ya. Duit gua mana ya? Mau belum habis ngarit 2 juta. Tuh, tengok-tengok bini di kamar, anak depan TV. Lupa bilang aja diambil bini nih. Waduh, diambil bini gua nih buat gua ini ketahuan ini, aduh. Nah, udah jadi masalah. Allahu Akbar. Waduh. Bang, kalau buat apa? Itu dia kalau pada ditangani ke duit. Naruhnya pas dekat pot kembang. Bodoh gimana ya? Lu ini di kos kaki. Mana kos kaki dalam sepatu itu? Kan sepatunya di depan pintu lagi. Waduh, udah berburu dah. Udah. Sholat. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Bukan juru sholat sebenarnya, karena perilaku kita seperti itu, ya. Nah, untuk level ente nih, Iqbal, ini semua level apa? Yang penting adalah kalau ente bacanya konsentrasi, anggota badan tenang, mata ke tempat sujud, maka itu udah khusyuk. Nah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, udah begini. Iya. Sekarang ya mau pilpres, udah hati-hati soal berjamaah.
perubahan. Wakanda Indonesia forever. Tambah kamu lagi dah. Ya nggak? Waladolin kabul udah ngaco sama kamu dah ngaco udah ngaco. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalla rajulu muhtasiran. Nabi Muhammad melarang seorang sholat bertolak pinggang. Nah, ini salah satu hadis utama bagaimana cara terbentuk sholat yang tidak sesuai dengan arahan petunjuk Nabi. Dalam sholat disunahkan meletakkan tangan kita di atas pusar di bawah dada. Ini kan penting. Ya. Petunjuknya begitu kan dalam fikih kemarin, ya. Itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Meletakkan seperti ini, Sob. Lalu kalau nggak meletakkan juga nggak apa-apa. Ya, irsalun namanya, diirsal. Jadi dilepas. Allahu Akbar. Oh, gini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Irsal namanya. Ya. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali semuanya sunnahnya begitu. Ada mazhab namanya mazhab Syiah. Mazhab Syiah ini irsal. Kalau kita lihat orang Iran banyak yang begini. Ya, irsal namanya. Tidak wajib. Tetapi larang Nabi sholat ini. Allahu Akbar. Disebutnya muhtasiran bertolak pinggang. Ini. Lagi aneh lagi begini. Wah. Tapi semuanya tidak mengurangi sahnya sholat. Ada larangan pada bentuk tertentu, maka hindari, maka menjadi makruh. Dalam perspektif fikih ada makruh secara sendiri, ada makruh karena meninggalkan sunnah. Sunnahnya sholat adalah begini, maka kalau nggak begini hukumnya makruh. Ya, sunnahnya sholat takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau nggak begini makruh, itu makruh karena berlawanan dengan sunnah, makruh karena berlawanan dengan sunnah. Apalagi ada larangan Nabi, jangan sholat bertolak pinggang, jangan. Tapi kita sholatnya di mana? Ya sholatnya sah kalau sama rukun-rukun yang sudah ditentukan itu semuanya terpenuhi. Ya, ada berapa rukun kauliyah, ada berapa rukun fi'liyah, ya. Ingat ya, rukun fi'liyahnya ada berapa? 5 apa 6? Ya. Itu rukun fi'liyah. Jadi sholat tolak pinggang itu dilarang. Karena apa? Dalika fi'l Yahud. Karena kelakuan orang Yahudi begitu. Ya, kelakuan orang Yahudi begitu kalau ibadah. Salah satu. Kedua, riwayat Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima al-'asha fa'abda'u bihi qabla an tusalli al-maghrib. Bahwa apabila makan malam udah dihidangkan, maka makanlah dulu sebelum melakukan sholat maghrib, gitu ya. Ada dua sudut pandang dalam keadaan bulan Ramadan, dalam keadaan selain bulan Ramadan. Kalau dalam keadaan bulan puasa, maka setelah adzan maghrib disunahkan batalin. Makannya habis bayar maghrib makan. Ya, adzan maghrib nih, Allahu Akbar, sholat dulu atau batalin dulu? Batalin dulu. Jadi makan dulu. Tapi makan ini adalah makan yang ngebatalin puasa. Beda sama perspektif ente. Adzan endong nasi.
Allah nasi, aduh, terus main sayur, ikan selonjor, sarap, rupuk, pakai nasinan, angkat tangan, siram dulu, parjan, udah. Udah kelar, nyender, nonton TV. Di musola udah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Itu salam-salaman, kita beri nyender. Seharusnya apa? Makan korma 3 butir, minum air, berangkat sembahyang. Atau kita gitu dah, bikin teh panas, berat, makan gorengan sama lontong, udah berangkat sholat. Pas sholat baru silang yang rapi, udah plok, tarik plok, sambal plok, lala plok, paham nggak? Makan lonjor. Lalu kalau di luar Ramadan di mana? Nah, di luar Ramadan maka dianggap makan menjelang maghrib itu adalah makan malam. Ya, kalau kita makan sore itu ya, aman. Itu makan malam. Makan malamnya zaman Nabi maghrib, petang. Lagi itu jam 12 malam tuh makan apa tuh? Makan malamnya kita. Maghrib itu bukan makan malam itu mah. Makan sore. Makan malamnya zaman Nabi itu ya petang, nggak malam. Nah kita jam 12 masih tetap somai. Allah. Ya. Lalu gimana? Kata petunjuk hadis ini, kalau makan malam sudah hidakan, maka makanlah dulu sebelum melaksanakan sholat maghrib. Kalau dimaksud ini maghrib, maka buru-buru. Tapi kalau dimaksud maghrib itu sholat isya, nah itu kadang ada hadis yang salahnya bedakan maksud isya. Ya udah makanlah santai, ya santai. Kalau maghrib, lu makan malam habis waktunya, maghrib. Kesimpulan hadis ini apa? Bahwa perasaan, pikiran, hasrat yang muncul saat hendak sholat, maka hasrat itu dulu dahulukan sebelum sholat. Jika waktunya memungkinkan. Maka ada hadis yang lain ditemukan idza qaddamal isya. Kalau waktu makan udah tiba sama isya, duluin makan malam baru sholat isya. Ya kalau isya dulu belum makan. Gitu ya. Dahuluin makan malam baru sholat isya. Itu ada hadis. Artinya apa? Takut nanti setelah lagi sembahyang isya ingat makan makanan. Dan ini di analogikan, dikiaskan ke sholat-sholat yang lain juga bisa, asal menyesuaikan waktu. Di mau sholat duha jam 12. Kalau katanya pas balik sholat lah, kok mana? Bayang. Nah, ini udah kan bukan udah. Ngembeng udah atau ngembeng. Jangan, makan dulu sikat. Kita mau main doa. Teman kita udah beli mie. Mie ayam gua saus merah banget. Sumpit lagi. Sumpitnya. Begini, berdiri tegak. Berdiri tegak. Saus. Bayangkan. Dua belakangan. Ya. Artinya apa? Hasrat. Apapun yang muncul saat hendak sholat, hasrat itu. Ustaz, saya ngantuk banget, Ustaz. Nah, ya waktunya.
jam 12 gua tidur lagi sekarang bangun jam 2 bayang. Kalau ente jamin bisa bang gitu. Kenapa? Kalau udah masuk waktu sholat dan ente pilih tidur dan lalu ente ketinggalan itu sholat, maka tidurnya itu tidak dianggap udzur gitu, tidak dianggap udzur. Karena kata ulama katakan kan kalau karena ketiduran nggak, kalau ketiduran nggak dihukum dosa, dia dulu tidurnya. Kalau tidurnya udah masuk sholat, tuh tidur nggak tinggal lah dosa gitu. Tidur jam 10 bangun jam 5, sholat apa ketinggalan tuh? Dosa nggak? Itu namanya ketiduran. Orang ketiduran. Kecuali tidur jam 1, bangun jam 5, sholat dohor belum, dosa. Karena udah masuk dohor nggak mau tidur. Gitu. Nggak tidur sampai jam 2, lanjut. Waduh. Manchester City sama apa pindah? Parah lu empet. Bola jam 2. Wah, bola. Kelar-kelar gue setengah 5. Tidur kalau dari subuh. Wah, haram bos. Tidur rusak, dia tidur ngapa? Tidur nonton bola. Agus. Jadi kalau mau makan, Amas bayar duluin apa? Makan. Gitu, makan dulu. Nama dulu. Mau sholat sama ngopi? Dulu mana? Ngopi. Sholat ngopi. Gampang. Ngopi makan buat ngobrol. Ya. Lagi mau sholat, kalau khotbah kebuka, bel. Ini, lah, gimana? Itu khotbah kan sholat? Hah? Maki-maki bini. Ya intinya mau kentut, mau mau kencing itu. Ya lu mau sholat, sholat lu biar ini gue nih, minggu gua salah. Aku sama. Kencing nih. Sholat dulu yuk. Kencing dulu. Ada mau kentut juga. Udah lepas udah. Takutnya ketika kita sholat udah merah mukanya, mukanya merah itu kan itu, alis ke atas, hidung gede, badak, apa lo? MBK, sendiri. Nah itu semua adalah upaya-upaya yang mengganggu orang dulu. Imam Al-Ghazali, Madhab Ghazali mengatakan, Ustaz, sholat merem sama melek afdal mana? Kalau merem membuat kita jadi khusyuk, pilih mana? Kalau merem itu hukumnya makruh. Makruh. Tapi kalau kita merem itu bikin khusyuk, pilih merem. Kenapa? Khusyuk kan lebih utama. Ya, khusyuk lebih utama. Pilih merem. Ustaz, saya kalau sholat isya nggak bisa, sore nggak bisa berjaya. Lalu saya kalau sholat tuh isya pengennya malam 12, 1 apa? Enak, khusyuk ya udah malam. Tuh, kamu cari enaknya, ibadah cari enaknya, gitu. Sehingga beberapa pandangan beberapa modern
Di situ kadang-kadang kita perhatikan ya, ada banyak masjid sekarang itu toleransi ulama bagaimana caranya agar benar-benar ibadah lebih enak ini. Jangan yang dulu sih. Nomor wah. Akhirnya satu kampung ada 2-3 masjid, ada satu RW 2 masjid, ya udah biarin. Lebih enak aja lah. Emang apa sih? Apa masjid itu katanya pengelolaannya apanya panitianya apa ya DKM kita mungkin masjid lagi. Mungkin masjid baru. Ya begitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala an. Qalat sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah. Siti Aisyah nanya tentang orang yang sholatnya tolak. Mana? Kata Nabi huwa tirasun, itu copet. Ya tadi syaitan min salatil abd. Itu adalah hasil copetannya setan. Setan udah berhasil nyopet. Artinya apa? Setan udah berhasil mengambil saat kita ketangkap kita. Ya, ada secara simbolis kita kadang sholat yang rawat. Kata Nabi karena saya tinggal setan serupa anak anjing kecil hitam masuk lewat sela-sela saf. Nah, artinya apa? Barisan sholat yang kokoh, rapi, lurus, ini adalah upaya menciptakan sholat yang khusyuk. Karena apa? Ada setan masuk, itu bahasanya. Nah, ada orang sholat, gitu ya, itu dah, ono pam, ono 3, ono, udah, nah ini setan ya, kita berhasil pegang setan nih. Tep, nah ayo setan tuh. Udah kita dibimbing setan. Karena itu setan udah berhasil nyopet. Ya, Ustaz, sholatnya sah nggak? Kita lagi bahas khusyuk. Kalau sah barangkali sah, kalau wajar. Ya, kalau wajar. Aduh udah kayak monyet. Anda kan batas banget. Ya tengok gitu enak kayak monyet. Ya. Kalau tengok kanan, kiri, atas, bawah, tandangan, gagak lihat kipas angin puter aja. Dan kalau lihat jam dinding, wah, jadi ke bawah lagi, dia ke sono lagi tulisan kaligrafi, wah ini setan udah ngambil mata dia. Ya, orang ini sudah lepas dari Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbah fala yamsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Tentang meludah di dalam sholat itu kita lagi ngomong sama Allah biar sopan loh gitu ya. Nanti ngomong orang tua mulu budar ngomong keplak pala lo gitu kan. Ngomong orang tua budar mulu apa lo? Mulu punya pasirnya. Apalagi depan Allah gitu ya, adab cara. Ustaz, meludah gimana hukumnya? Meludah itu tidak membatalkan sholat karena ludah bukan najis. Ya, itu kan mulutnya kan mulut, berbusa mulut. Ada kan orang kalau kebanyakan ngomong paling sih. Oh, cebok. Mulut. Ludah itu kan sirkulasi mulut. Sirkulasi liur yang ada di mulut. Najis enggak? Betul reak. Wah, bersihin reak dari apa? Lambung. Najis enggak reak? Enggak, karena dari dada. Paham? Reak dari mana reak? Lambung. Baru batuk. Waduh. Oh iya. Si inspektoran buat apa? Pengecer dah. Ada nggak? Bu. Kolong itu kolong.
Iya, saya udah minum ekspektoran, ini udah lega. Ya, batuk kok saya minum ekspektoran, ngecer dah. Sebelum itu makan dari batuk. Ekspektoran, udah, right, war. Saat lagi sholat begitu, batal. Kenapa? Karena di bawah tenggorokan. Kalau dalam hukum fikih ada al-ghin, ada kha, al-ghin, kha. Jadi kalau masih di atasnya al-ghin ini nggak batal. Ya. Tapi kalau sampai ini, dari sini nih, berarti reak nih, ya, reak nih tuh. Wow. Isu. Sampai. Najis nggak? Agak. Kata Nabi, jangan sore, jangan bilang bawa kaki. Gak apa-apa. Zaman Nabi karena masjidnya masih pasir. Gak apa-apa. Kayak kucing. Nah kucing segosat setol, sepinter setol kucing. Habis berak di mulut. Yo, kucing. Manusia, astagfirullah. Boleh kagak disiram. Mau kayak kalau disiram. Jadi kalau ya batal nggak? Aman? Bukan perut. Ya. Tapi kalau kepenuhan, batal. Lu mau apa sih? Perempuan. Batal tuh masih perempuan. Lah iya, habis makan bubur, tahuan ya. Ada kacang goreng enggak? Kacang kerupuk. Ada daun bawang. Batal. Ucus satu. Ada ucus saya satu. Nah, jadi ingus, ludah tidak dihukumi najis karena masih berada lokasi bukan dari perut, dari tenggorokan, dari THT, ya. Jadi nggak najis, ya. Keluar gimana? Tempel di tisu, kantongin, ya, atau taruh di bawah, ya. Kalau takut mengotori becit, kantongin. Ntar habis sholat, Bu. Ya paham ya? Oke, ini adalah upaya-upaya kita agar bagaimana agar sholat kita khusyuk. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alayna at-tawwabur rahim. Rabbana qul bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah.